Membuat orang lain bahagia memanglah hal baik, tapi jangan sampai kita melupakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Ketika kehidupan memberimu 100 alasan untuk menangis, tunjukkanlah bahwa kamu punya 1000 alasan untuk bahagia. Iya, kaget ya yang isi suaranya beda. Oh iya, salam kenal, aku Una, aku pengisi suara cadangan di channel ini. Oke, biar gak molor, langsung aja kita ke rangkuman. Skui! LN Kurasu no Daikirai na Joshi to Kikon suru koto ni natta volume 4. Prolog. Akane sangat bersemangat di pagi hari. Dia memasak sambil menari-nari. Saito yang melihatnya pun penasaran tentang apa yang terjadi. Akane lalu bercerita tentang adiknya. Dia dan adiknya begitu dekat. Adiknya juga suka banget dengan masakan Akane. Entah itu enak apa enggak, tetap dia habiskan. Saking dekatnya, sampai adiknya bilang kalau sudah dewasa, dia ingin menikahi kakaknya. Saito yang mendengar itu agak sedikit gak paham, tapi yang dia tahu, Akane sangat peduli dengan adik perempuannya. Chapter 1 Junior. Ceritanya itu pas istirahat, Saito membaca buku di halaman sekolah. Nah, tiba-tiba ada suara perempuan manis yang memanggilnya. Senpai! Saat Saito menoleh, dia melihat sesosok gadis berambut pink yang manis. Saito bertanya-tanya, ini orang siapa ya? Pas diperhatikan lagi, tiba-tiba Saito teringat seorang gadis yang membuatnya tertarik pada pandangan pertama sebelumnya. Jadi itu, dulu pas lulus SD, waktu pesta kelulusan, Saito dipilih kakek Tenturu, dia bertemu seorang gadis, yaitu gadis ini. Lalu Saito bertanya, kamu siapa? Dan gadis ini menjawab, senpai gak kenal aku, ini aku Maho. Saito yang gak kenal, ini cewek saha gitu ya kan ya. Nah tiba-tiba Maho berjalan mendekati Saito. Dia dekat banget terus mau berkata, aku tertarik padamu senpai, mau gak jadi pacar aku? Seketika tubuh Saito melesat ke belakang. Terus nih cewek bilang kalau dia tahu kalau Saito selalu peringkat 1 dari SD, SMP, SMA, terus bakal jadi penerus perusahaan Houjo dan serumah dengan Akane. Mendengar itu, Saito sangat kaget banget dan bertanya, dari mana kamu tahu? Maho menjawab, kalau dia diberitahu neneknya dan dia tahu semua tentang Saito karena dia menyukai Saito. Maho juga mengancam kalau Saito nggak mau nurut sama dia, nanti dia teriak kalau Saito dan Akane sudah serumah. Pas dia mau teriak, Saito mencoba membungkamnya, tapi anehnya Mahi nggak melawan dan mereka jatuh ke tanah dengan posisi Maho di bawah, Saito di atas. Terus Maho meraih dada Saito, menarik dirinya ke atas dan mendorong bibirnya lebih dekat ke arahnya. Maho di sini ditanya, senpai mau kucium nggak? Karena Saito sudah terperangkap, dia sulit mau kabur. Untungnya datang Super Sisei yang langsung mendorong mereka agar menjauh. Kakak nggak apa-apa, Sisei akan melindungi kakak. Siapapun lawannya, Sisei akan membuatnya menyerah. Pas Sisei belum selesai ngomong, Maho langsung melompat memeluk Sisei dan memutar-mutarnya sambil berkata, imut banget, kemasan saset. Oke, lanjut ya. Di sini Sisei sempat mau diculik sama Maho karena imut banget. Ya, Saito pun gak tinggal diam. Jadi ya siapa juga gitu kan ya, sepupunya mau diculik gitu. Gantian Saito ngelindungin Sisei, terus Sisei sembunyi di belakang Saito. Saito sampai bingung, ini cewek mau nembak dia apa mau nyulik Sisei sih? Lalu mau pergi meninggalkan mereka sambil berkata, sampai jumpa senpai. Lain kali kamu gak bakalan lulus, tapi nanti kamu pasti gak bisa lolos. Di sini Saito belum tahu kalau Maho adalah adik Akane, jadi ya dia bingung. Pas di kelas, karena melihat Saito hampir dicium Maho, Sisei minta dicium juga. Tapi Saito menolak ya, walaupun pas kecil mereka sering diciuman pipi, tapi sekarang itu kan beda ya kan ya. Terus Sisei mewanti-wanti Saito untuk hati-hati karena wanita tadi itu berbahaya. Pas pelajaran selesai, Saito senang nih karena Akane keluar dengan Himari. Dan Sisei mau keluar juga, jadi dia bisa santai lah ya.
Tapi tidak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba ada yang datang nih. Senpai. Siapa nih kira-kira? Ya, pastinya Maho ya. Oke, lanjut aja ya ceritanya. Oke. Maho ini datang dan menemui Saito dan minta untuk diajak berkeliling karena dia baru saja pindah ke sini. Awalnya sih Saito menolak, tapi pas Maho bilang kalau teman-teman di kelasnya nggak menyukainya, Saito pun terdiam, teringat masa kecilnya. Ya mungkin teman cewek Maho nggak mau nemenin karena Maho itu agresif ke cewek-cewek. Saito pun mau mengajak Maho berkeliling karena Maho terlihat menyedihkan. Saat Saito mengajak Maho berkeliling, Maho di sini selalu menggoda Saito. Saito agak risih, tapi dia nggak bisa lari karena Maho memegang tangannya. Lalu Saito bertanya, kenapa Maho menembaknya gitu kan? Tanya-tanya dulu lah sih. Maho menjawab kalau dia sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tentunya Saito tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Lalu pas mereka turun dari tangga, Maho turun dengan berseluncur menggunakan pegangan tangga. Untungnya Saito berhasil menangkap Maho. Dia agak kesal bagaimana kalau Maho membuat dirinya sendiri terluka. Tapi Maho bilang kalau dia percaya kalau Saito akan menangkapnya. Lagi pula dia ingin melakukan apapun sebelum mati karena kita nggak tahu kematian datangnya kapan. Sama seperti pengakuan Maho ke Saito. Terus Maho bilang ke Saito untuk menyatakan perasaannya ke wanita yang dia sukai. Tapi Saito bilang kalau dia nggak ada seorang seperti itu. Ya intinya nggak ada yang dia suka gitu. Langsunglah Maho tanya, kamu nggak suka dengan Akane senpai? Saito menjawab, itu beda lagi. Ya di sini Maho kembali menggoda. Mending suka ke dia aja jadi pacar dia. Ya karena Saito udah ngajak dia berkeliling, jadi Maho mau menraktir dia makanan. Pergilah tuh mereka ke sebuah kafe di pusat perbelanjaan. Di sini Maho sempat tanya, apa Saito kehilangan ingatannya ya? Ya Saito bilang kalau dia nggak kehilangan ingatannya. Lalu Maho meraktir Saito sebuah hamburger. Nah, sambil makan mereka saling ngobrol. Di sini Maho menceritakan tentang kakak perempuannya yang sangat perfect dan dia sangat mencintainya. Mendengar itu, Saito jadi ingin bertemu dengannya. Maho pun bilang kalau mereka satu sekolah, tapi nggak akan membiarkan Saito memilikinya. Saito di sini heran lah ya, satu sekolah gitu, siapa gitu? Nah, karena di jari Saito ada saus, jadi Maho megang jari Saito, terus kokop lah tuh ya. Pas Saito kaget, dia langsung salpo ke HP yang Maho pegang. Langsung selfie lah Maho dengan menggigit jari Saito. Saito mencoba mencuri ponsel Maho darinya, dan dia melarikan diri. Dia bergegas keluar dari restoran keluarga, ke jalan distrik perbelanjaan, segera menghilang. Setelah dicari, akhirnya ketemu, dan Saito minta fotonya dihapus. Setelah dihapus, Maho heran, kok Saito nggak marah? Ya asal dah dihapus Saito nggak marah. Kalau soal marah dia hanya bertengkar dengan Akane. Dari pusat permainan hingga toko aksesoris, tempat karaoke dan kafe, pada saat Saito membawa Maho ke lokasi manapun yang diinginkan. Karena sudah sore, Saito mau pamit pulang, tapi si Maho pengen ikut. Pas ditolak, Maho ngancam Saito kalau dia akan berteriak kalau Saito tinggal bersama Akane. Karena diancam, Saito pun gak bisa nolak. Saito tambah kaget lagi karena Maho tahu tentang tempat tinggalnya dan nomornya sampai-sampai Saito berpikir Maho ini penguntit. Nah, pas sampai di depan pintu rumah, saat Akane membuka pintu, Maho langsung meluk Saito. Saito di sini kaget dan langsung mati-matian mencari alasan agar tidak terjadi bencana. Tapi yang terjadi malah Akane bertanya, kenapa Saito bisa bersama adiknya? Saito langsung kaget. Hah? Adik? Akane pun menjelaskan kalau gadis itu Sakura Mori Maho alias adiknya. Maho pun menjulurkan lidahnya dan berkata, ya ketahuan deh.